Kita minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Darurat sipil boleh, asalkan TNI yang pegang kendali. Anak buah Prabowo mengatakan, darurat sipil oke, asalkan dikendalikan TNI. Pemerintahan Joko Widodo mewacanakan akan memberlakukan status darurat sipil apabila situasi wabah coronavirus disease atau COVID-19 semakin memburuk. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menilai, rencana Presiden Jokowi memberlakukan status darurat sipil adalah cara tepat untuk menanggulangi wabah virus asal kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina itu. Darurat sipil cara paling tepat dan pas yang harus diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi wabah COVID-19. Sebab akibat COVID-19 sudah banyak memberikan dampak merosotnya perekonomian nasional secara drastis yang menyangkut hidup orang banyak. Demikian kata Arief Puyono, Selasa 31 Maret 2020. Menurut Arief, dengan darurat sipil bisa membuat tidak ada lagi kepala daerah yang menangani COVID-19 dengan cara-caranya sendiri dan berbeda dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pusat. Meski demikian, Arief meminta Presiden Jokowi memberi mandat kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat memberlakukan darurat sipil. Sebabnya, hanya TNI yang bisa menjalankan instruksi Presiden dalam menjalankan darurat sipil. Darurat sipil oke, asalkan dikendalikan TNI. Presiden segera keluarkan instruksi Presiden untuk memberlakukan darurat sipil dan memberi mandat pada TNI dibantu untuk menjalankan penerapan darurat sipil di seluruh Indonesia. Ia menilai, wacana pemberlakuan darurat sipil bukan bentuk dari keotoriteran Presiden Joko Widodo, tapi dalam rangka melakukan penanggulangan COVID-19 serta langkah untuk menormalisasikan aktivitas perekonomian dan sosial di masyarakat. Saya dukung Presiden dalam berlakukan darurat militer dan batalkan Omnibus Law untuk menjaga kondisi politik dan keamanan serta ketertiban yang kondusif. Pungkas dari Arief Puyono. Sementara itu, pakar mengatakan, darurat sipil lahir untuk redam pemberontakan, bukan virus. Menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 sangat berlebihan. Ia menilai, status darurat sipil tidak diperlukan sama sekali dalam situasi saat ini. Kita sudah punya undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang penanggulangan bencana, itu cukup. Kata Bivitri saat dihubungi di Jakarta pada Senin 30 Maret. Saat ini, yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk menjalankan kedua undang-undang tersebut. Kedua undang-undang ini belum diterapkan secara maksimal, sebab sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah dan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden Joko Widodo sudah bersiap menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona. Jokowi pun meminta para menterinya untuk menyusun aturan pelaksanaan kebijakan ini agar bisa diterapkan di daerah. Di mana dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas. Sebab panduan bagi provinsi, kabupaten, atau kota sehingga mereka bisa bekerja. Begitulah kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas laporan gugus tugas penanganan corona lewat video conference pada Senin kemarin. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan bahwa pembatasan sosial skala besar itu merupakan babak baru dalam perang Indonesia melawan corona. Kebijakan ini juga diminta Jokowi agar dilakukan lebih tegas, disiplin, dan juga efektif. Jokowi bahkan mengatakan kebijakan ini perlu didampingi oleh kebijakan darurat sipil. Meski demikian, Bivitri mengatakan ketentuan darurat sipil yang ada dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 sangat berbeda konteksnya dengan wabah virus corona saat ini. Menurut dia,
Aturan darurat dikeluarkan tahun 1959 untuk memberantas sejumlah pemberontakan di daerah di masa itu. Sehingga tindakan-tindakan penguasa darurat sipil tersebut diarahkan untuk menjaga keamanan, mulai dari menyadap, membubarkan kerumunan, hingga menghentikan jalur komunikasi. Kita nggak perlu itu, kita nggak mau mengenyahkan virus. Kita ini mau mengenyahkan virus ya, bukan pemberontak. Begitulah kata Bivitri. Daripada darurat sipil, Bivitri menilai hal yang diperlukan saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar dan karantina wilayah. Selain itu, dengan menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan, pendekatan yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan pendekatan keamanan atau tindakan represif. Sementara itu, cegah pandemi corona, WNA dari seluruh dunia dilarang masuk ke Indonesia. Pemerintah akan melarang warga negara asing atau WNA dari seluruh dunia untuk masuk dan transit di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 makin meluas. Retno menyebut, kebijakan ini sudah diputuskan Presiden Jokowi melalui rapat terbatas kabinet secara virtual pada Selasa pagi. Menlu Retno dalam virtual press conference Selasa mengatakan bahwa kebijakan sudah ada dan perlu diperkuat dan telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan. Dia menjelaskan, larangan masuk WNA ini memiliki pengecualian bagi mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, kartu izin tinggal tetap atau KITAP, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas tetap diperbolehkan masuk dan transit ke Indonesia dengan syarat tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan juga yang berlaku. Namun Retno menegaskan, kebijakan ini nantinya akan secara detail dijelaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Detail dari kebijakan ini akan disampaikan pada kesempatan yang terpisah dan kebijakan baru akan dituangkan dalam Permenkumham yang baru. Begitulah jelas dari Retno. Pantengin terus channel kami dan dapatkan informasi-informasi terkini lainnya. Tentunya bersama kami, Mawar Merah Indonesia. Darurat sipil boleh, asalkan TNI yang pegang kendali. Hai sahabat, jumpa kembali bersama channel kami Mawar Merah Indonesia. Anak buah Prabowo mengatakan, darurat sipil oke, asalkan dikendalikan TNI. Pemerintahan Joko Widodo mewacanakan akan memberlakukan status darurat sipil apabila situasi wabah coronavirus disease atau COVID-19 semakin memburuk. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menilai, rencana Presiden Jokowi memberlakukan status darurat sipil adalah cara tepat untuk menanggulangi wabah virus asal kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina itu. Darurat sipil cara paling tepat dan pas yang harus diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi wabah COVID-19. Sebab akibat COVID-19 sudah banyak memberikan dampak merosotnya perekonomian nasional secara drastis yang menyangkut hidup orang banyak. Demikian kata Arief Puyono, Selasa 31 Maret 2020. Menurut Arief, dengan darurat sipil, bisa membuat tidak ada lagi kepala daerah yang menangani COVID-19 dengan cara-caranya sendiri dan berbeda dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pusat. Meski demikian, Arief meminta Presiden Jokowi memberi mandat kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat memberlakukan darurat sipil. Sebabnya, hanya TNI yang bisa menjalankan instruksi Presiden dalam menjalankan darurat sipil. Darurat sipil oke, asalkan dikendalikan TNI. Presiden segera keluarkan instruksi Presiden untuk memberlakukan darurat sipil dan memberi mandat pada TNI dibantu untuk menjalankan penerapan darurat sipil di seluruh Indonesia. Ia menilai, wacana pemberlakuan darurat sipil bukan bentuk dari keotoriteran Presiden Joko Widodo, tapi dalam rangka melakukan penanggulangan COVID-19 serta langkah untuk menormalisasikan aktivitas perekonomian dan sosial di masyarakat.